Kerasa nggak? Ceritanya ini sudah didevelop sama Bang Joko selama 10 tahun. Ketika baca skripnya pun udah langsung ternganga-nganga di 10 halaman pertama. Jadi ya ceritanya sangat bagus sekali. Jadi Joko menginsepsikan atau menulis cerita ini itu 10 tahun yang lalu. Semua kita melalui proses screen test dan casting sih. Sorry gue nambah aja sedikit karena gue secara verbatim ini Joko bilang waktu itu saya ada di sebelah dia bahwa memang ada proses audisinya, dan proses audisi ini kan sebuah metode di mana kita pengen cari yang terbaik, dan alhasil dari proses ini taruhlah yang terbaik dari audisi ini. Jadi memang kita berkompetisi. Saya pun juga audisi waktu itu, kita ada screen test dengan beberapa saingan lainnya. Terus waktu ditawarin untuk screen test, kebetulan lagi nggak ada di Indonesia, jadi harus bikin video sendiri dan cuman dikasih beberapa part yang diperlukan untuk screen test. Cuman baca part Ratih yang cuma beberapa halaman. Enggak, itu bukan. belum itu belum. Ada beberapa part yang dialog Ratih aku sangat suka banget, dan buat aku itu penting banget sih. Jadi kayak walaupun belum tahu ceritanya secara keseluruhan, tapi dengan bagian itu aja udah membuat aku sangat ingin ikut berpartisipasi di produksi ini. Bisa dibilang ini sangat challenging physically dan mentally, emotionally, karena memang dibutuhkan banyak energi yang diambil dari dalam untuk diproyeksikan bermain sebagai karakter-karakter yang ada di film ini. Ada salah satu lokasi yang lokasi itu sebenarnya belum pernah dipakai atau dijamah sebelumnya. Jadi memang kita harus buka jalan, dan buka jalan itu dengan pakai mobil 4x4 yang benar-benar mobil off-road yang tidak ada pintunya. Dan ya itu, kita harus naik ke atas dan hampir setiap hari. Kebetulan kalau mobil untuk cast ya, dan Joko, cast and director, dan mungkin beberapa teman dari technicals juga, kita pakai kijang ya Bu. Jadi kita naik kijang yang harusnya ini terrainnya itu untuk mobil 4x4, dan banyak sekali yang stuck. Dan banyak sekali yang juga mobilnya sliding gimana. Tapi jalannya bisa gini nih. Mobilnya gitu bukan lurus lagi. Tapi Udah kayak ice skating. Tapi jujur bagi saya, wah itu so fun, karena pas kita mau masuk entrance atau pas kita mau masuk entrance-nya, saya biasanya ganti sama supirnya. Oke, ini giliran gue nyupir, jadi I kind of have a bit of fun prior. Sebetulnya syuting Perempuan Tanah Jahanam ini banyak banget kejadian lucunya di lokasi, semencekam apapun. Cuman aku belum bisa cerita sekarang, cuma ya harus nonton dulu. Banyak banget kejadian-kejadian yang malah menurut aku kita tuh sampai ketawa-ketawa karena dari segi dialog dan karena syutingnya juga sampai pagi, jadi kayak malah sebenarnya menyenangkan banget sih gitu. Memang ini tantangan nih film horor yang pertama gitu ya. Jadi secara mental, kalau mungkin dari segi lokasi nggak terlalu berat, karena saya pernah menjalani lokasi syuting lebih berat dari ini ya, sama Tara waktu di Pendekar Tongkat Emas itu ya. Akan tetapi ya mental yang memang harus lebih persiapan karena ini film horor pertama. Yang jelas seperti yang Aryo Bayu katakan, bahwa emang ini semua menjadi tantangan yang besar buat kita semua memerankan karakter di film ini, karena memang tuntutan cerita, tuntutan dari sutradara setiap kali, bahkan ide-ide yang muncul di lapangan dari sutradara jahanamnya ini bikin kita kaget-kaget gitu loh. Cuma karena kita sudah yakin, karena memang ini bukan film horor biasa, bahwasanya ada message yang begitu kuat dari film ini, hanya kemasannya memang horor. Jadi dan message ini, pesan ini sangat penting sekali untuk disampaikan ke masyarakat gitu ya.
Dan kita yakin bahwa ini akan memberikan, kalau yang bisa menangkap pesan ini pasti akan memberikan manfaat buat penonton. Jadi sehoror apapun di lokasi syuting, kita menjalaninya dengan tidak ada keraguan-raguan lagi sih. Karena memang yang kita ini berempat harus membangun di depan kamera adalah satu atmosfer yang berbeda gitu ya. Jadi sekarang atmosfernya begitu mencekam, begitu harus hening, maksudnya kamera action gitu kan, kayaknya merusak suasana dan mood itu sendiri gitu ya. Betul, jadi itu menarik karena sensitivitas ini itu jarang sekali ditemukan di set film. Ya Bang, desa itu tuh desa terpencil Mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, kuburan anak kecil. Tapi kalau Joko di sini uniknya dia langsung, oh, oke bye, nanti gini-gini, ke mana nanti kita semua. Bang Ical udah ini ya, oke, ya silakan. Itu pun kita kerasa juga kan atmosfernya bahwa tidak ada yang, misalnya kita ada adegannya yang gimana begitu, ya semua siap, berarti lampunya. Itu sangat tidak applicable. Walaupun kita sebagai pemain kita juga oke, tapi kan maksudnya justru ini menarik ya. Dari proses reading itu udah sangat membantu sekali. Jadi Abang selalu menghantarkan kita di tiap scene, dia selalu menceritakan situasinya seperti apa. Jadi dari reading tuh semuanya juga udah inside the universe of Perempuan Tanah Jahanam. Ditambah kita selalu dikasih lihat di TV lokasi-lokasinya. Jadi benar-benar kita itu sangat membantu sekali buat kita, dan cara seperti ini tuh sangat jarang di produksi yang lain gitu. Jadi ada dua pemain. Satunya memang dia vocationnya ojek online. Dan di sini dia menjadi salah satu anak buah saya. Saya pun terkesima bahwa saya nggak tahu kalau ternyata dia itu memang dari ojol gitu. Tapi gila actingnya man, amazing. Itu the level of concentration. Nggak tahu, pokoknya nggak ada. Tapi kalau yang satu lagi itu dia memang guru ngaji, tapi memang dia juga suka bermain teater. Jadi ya dari background yang unik-unik lah. Tapi pas di set, maksudnya dari katernya, masa lu guru ngaji sih? Iya bro, aku nih guru ngaji bro. Aku pun juga kayak, lu yakin lo. Gitu sih. Makanya hantu-hantu di lokasi pada takut karena ada guru ngajinya. Kalau saya melihatnya, karena saya baru terlibat pertama kali ya, tapi kalau lihat dari hasilnya memang secara cerita ini dimensinya lebih kaya, konfliknya lebih kaya, dan tuntutan secara teknis juga lebih besar, lebih banyak. Jadi kalau melihat dari segi teknis pasti memang ada tuntutan-tuntutan yang itu pasti membuat Mas Joko dan teman-teman yang membidangi teknis itu juga menjadi mengeksplor. Ya harus mengeksplor lebih lagi dari apa yang sudah pernah dibuat gitu. Dari segi permainan juga begitu, ada teknik-teknik yang juga ya mungkin buat Tara bukan baru pertama kali gitu ya. Teknik itu sudah dilakukan waktu film Pendekar Tongkat Emas gitu ya. Tapi tingkat kesulitannya juga berbeda. Kalau saya lihat gitu ya, Tara harus bertahan sekian jam dalam kondisi tertentu gitu ya. Ya inilah itu yang mungkin dimaksud oleh Joko, karena memang secara teknis ataupun cerita itu membutuhkan kemampuan dari setiap individu semua yang terlibat dalam film ini untuk mengeksplor kemampuannya lebih lagi gitu. Termasuk saya yang sudah 40 tahun lebih di film, tapi karena ini genre yang baru, jadi saya juga dituntut untuk mengeksplor lagi. Yang mau disampaikan sebetulnya bahwa yang paling jahat itu adalah sisi terjahat manusia gitu. Jadi kayak maksudnya setiap saat kita dikasih keputusan sendiri, kita bisa memilih mau memilih sisi baik kita atau sisi jahat kita, seperti itu. Jangan lupa nonton film Perempuan Tanah Jahanam Mulai 17 Oktober 2019 sampai selamanya 2030. hanya di bioskop.
sangka